panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama dengan keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan anugerah Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Dalam Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 6, demikianlah anugerah Tuhan. Syukur pada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum kita masuk di dalam refleksi firman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, di penghujung tahun 2020 ini kami ingin sejenak merefleksikan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan kami ingin melandaskannya di dalam firman Tuhan yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka sekarang tolonglah kami untuk memahami maksud hati Tuhan dan kemudian dapat kami wujudkan di dalam hidup kami mengikut Engkau. Di dalam Kristus kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab untuk ibadah pada saat ini, ibadah tutup tahun 2020 ini diambil dari Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 yang menyatakan kepada kita demikian, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, tahun 2020 ini terasa sebagai tahun yang berat bagi kita. Tahun yang tidak menyenangkan, tahun yang terasa tidak begitu menggembirakan, dan ternyata harus ditutup dengan berita-berita yang membuat suasana semakin terasa menyesakkan. Setelah kita dihajar pandemi selama kurang lebih 9 bulan, yang mengharuskan sebagian besar dari kita bekerja dan bersekolah dari rumah, ada sebagian dari kita yang sampai harus kehilangan pekerjaan, ada sebagian yang lain harus berduka cita karena kehilangan saudara-saudara yang dikasihi. Dan di saat sebagian besar warga negara saat ini berjuang dalam hal ekonomi, karena memang hantaman corona itu menghajar dari segala sisi, kita berjumpa dengan sebuah berita yang terasa menyesakkan, yaitu adanya korupsi di sebuah kementerian yang seharusnya menjadi pengharapan bagi masyarakat, yaitu Kementerian Sosial. Saudara-saudara, kalau dipikir yang namanya Kementerian Sosial, itu kan seharusnya menjadi sebuah bidang, menjadi sebuah bagian dari pemerintahan yang membuat masyarakat merasa terayomi, membuat masyarakat merasa aman, membuat masyarakat merasakan kesejahteraan, karena memang ada bantuan-bantuan yang digulirkan, tetapi ternyata kita berjumpa dengan realitas adanya korupsi besar-besaran terkait dengan bantuan sosial itu. Sekalipun memang di waktu ini itu masih disidik, masih dikembangkan,
tetapi memang harus diakui berita itu terasa begitu menyesakkan, terasa begitu tidak menyenangkan, membuat sebagian besar masyarakat itu marah, membuat sebagian besar dari masyarakat merasa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Dan saudara-saudara, sebagian besar dari masyarakat kemudian bertanya, masih adakah kebaikan yang bisa dijumpai di tahun ini? Masih adakah sesuatu yang baik yang bisa kita refleksikan dan kita syukuri sebagai buah karya tangan Allah di tahun ini, setelah begitu banyak keburukan yang kita rasakan, keburukan dalam tanda kutip karena itu adalah sudut pandang kita, mulai dari sakit penyakit, pandemi, ekonomi yang hancur-hancuran, bahkan sampai dengan pembatasan-pembatasan, dan kemudian ditutup dengan korupsi di lembaga yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat kecil. Nah, saudara-saudara, memang ketika kita diajak untuk menghitung kebaikan Tuhan di tahun ini nampaknya sulit. Apalagi ketika kemudian disesuaikan dengan tema menjadi makhluk yang mulia, masih bisakah kita berkata bahwa di masa pandemi yang sulit ini ada kemuliaan dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Bacaan Alkitab pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana gembala-gembala di padang menanggapi berita dari malaikat tentang kelahiran Sang Raja Damai. Saudara-saudara, perlu dipahami bahwa para gembala itu adalah mereka yang secara sosial, ekonomi, dan politik berada dalam posisi yang sama sekali tidak menyenangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi. Secara ekonomi jelas mereka adalah orang-orang yang tidak berkecukupan, mereka menggembalakan domba milik orang lain, bukan domba mereka. Mereka harus bertaruh nyawa di musim panas, musim dingin, bertemu dengan binatang-binatang buas, bahkan dengan perampok-perampok yang ingin mencuri ternak milik juragan mereka. Secara ekonomi mereka tidak mampu, secara ekonomi mereka tertindas, secara sosial pun mereka juga tertindas karena para gembala itu tidak menempati posisi yang layak di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak dianggap. Saya berkali-kali matur di mimbar bahwa para gembala itu kalau misalnya disesuaikan dengan zaman sekarang, mereka itu kalau rapat RT tidak diundang, ataupun kalaupun mereka datang pendapatnya tidak didengar. Mereka tidak punya hak bicara, mereka tidak punya hak suara, ya mungkin kalau hak snack mungkin ada. Jadi ambil snack terus diam atau ambil snack terus pulang. Gitu. Nah, saudara-saudara, apalagi secara politik pada waktu itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh Imperium Romanum, dijajah oleh kerajaan Romawi, sehingga mereka tidak merdeka, bahkan mereka juga ditindas oleh bangsa mereka sendiri dari para kalangan pemungut cukai, bahkan juga dari kalangan-kalangan pemegang pemerintahan dan para pemuka agama yang pro kepada pemerintah karena mereka sedang cari aman. Jadi kondisinya para gembala itu babar plotas, tidak menyenangkan. Secara ekonomi tertindas, secara sosial tidak dianggap, secara politik mereka dijajah. Sehingga kemudian ketika mereka berjumpa dengan berita dari malaikat, mereka sebenarnya memiliki pilihan untuk kita mau membuktikan kabar itu benar atau enggak ya. Begitu. Kita akan meninggalkan kambing domba kita akan berjudi, bertaruh apakah memang berita itu beneran atau tidak. Tetapi kemudian kita tahu bahwa ternyata berita kelahiran Yesus itu tersebar justru pertama-tama dirayakan oleh para gembala itu. Para gembala itu kemudian melihat bahwa kedatangan Yesus melalui kelahiran yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Allah melalui Maria, itu ternyata menjadi berita yang indah. Sehingga kemudian mereka datang ke kandang itu, mereka menyaksikan bayi itu, dan yang menarik adalah ketika mereka pulang, di ayat 20 dikatakan, mereka memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai. Saudara-saudara, ketika para gembala itu kembali kepada kehidupan mereka, mereka tetap miskin, iya. Ketika rapat RT mereka tetap tidak dianggap, iya. Ketika mereka kembali kepada situasi politik, mereka tetap dijajah. Bahkan sampai pada Yesus berkarya pun, bangsa Israel masih tetap dijajah. Tetapi mereka kembali dengan semangat yang baru karena mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka menjadi makhluk yang mulia karena mereka melihat kemuliaan Allah. Karena mereka dimampukan untuk melihat karya Allah yang baik, mampu melihat kemurahan Allah melalui Yesus Kristus, dan mereka membagikan itu kepada banyak orang. Mereka tidak memakai kesulitan hidup mereka, tidak memakai keburukan-keburukan yang mereka alami sebagai alasan untuk tidak berkarya bagi Tuhan. Tetapi justru itu menyemangati mereka. Ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, Natal itu menguatkan mereka di tengah segala kelemahan mereka untuk tetap berkarya menjadi makhluk yang mulia. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita?
Adakah kita menghitung hari-hari yang sudah kita lalui di tahun ini? Apa sih yang mau kita sampaikan di tahun ini? Kalau mau ditanya sebagian besar dari masyarakat apa yang dialami tahun ini, saya yakin banyak yang sambat. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa keluhan, kesedihan, kemarahan itu mendominasi cerita-cerita di tahun ini. Memang kalau dilihat secara umum dunia memang sedang tidak menyenangkan. Tetapi saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk juga mari menghitung kebaikan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita sekecil apapun. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ternyata kita masih melihat ada banyak orang baik yang pada masa-masa ini membagikan kemurahan, membagikan sukacita di tengah-tengah kehidupan bersama. Ada juga orang-orang yang mungkin pada saat ini merasakan kedukaan karena kehilangan pribadi yang dicintai. Tetapi toh kemudian ada juga banyak keluarga yang menerima kelahiran anak, kelahiran cucu. Dan itu juga harus dianggap, dilihat sebagai sukacita yang besar. Ketika misalnya ada banyak acara yang tidak bisa terselenggara, ternyata kita masih bersyukur kita diizinkan Natalan dari rumah, kita diizinkan beribadah dari rumah, dan itu adalah kebaikan Tuhan. Maka mari saudara-saudara, kita menjadi makhluk yang mulia sama seperti para gembala. Bukan mulia karena kita mengalami hal-hal yang indah saja, tetapi kita mulia karena kita mampu melihat kemuliaan Allah. Mari kita membagikan narasi dan sikap yang membangkitkan semangat dan optimisme untuk terus melanjutkan kehidupan selaku anak-anak Tuhan. Itulah panggilan menjadi makhluk yang mulia, yang menyadari bahwa Tuhan itu baik bagi kita, dan kebaikan itu kemudian kita sebarkan. Sekalipun mungkin tidak langsung mengubah keadaan menjadi berbalik 180 derajat, mungkin tidak. Tetapi kebaikan yang kita terima dan yang kemudian kita bagikan, itu akan memampukan kita untuk terus bergerak, untuk terus hidup, untuk terus berjuang sebagai anak-anak Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah akan terus menyertai kita. Seperti tema Natal kita, Immanuel, Tuhan beserta kita, mari kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Selamat menutup tahun ini dengan optimisme, menutup tahun ini dengan keyakinan bahwa berkat Tuhan senantiasa ada pada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di penghujung tahun 2020 ini, di ibadah kami yang terakhir di tahun 2020 ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi makhluk yang mulia. Dalam artian bahwa kami harus mampu melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan selanjutnya itu kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, membangkitkan semangat dan optimisme untuk melanjutkan kehidupan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin selama tahun ini kami terus-menerus menghitung keburukan-keburukan yang kami alami. Ketika kami berjumpa dengan kesulitan-kesulitan, maka hanya keluhan dan sambat yang kami utarakan kepadamu. Namun kami lupa bahwa ternyata Tuhan juga mengaruniakan begitu banyak kebaikan, kehidupan yang Kau limpahi dengan berkat sukacita yang terus-menerus Kau bagikan, eratnya relasi yang terus ada, itu juga seharusnya kami hitung sebagai kebaikan Tuhan. Maka saat ini ampuni kami. Dan mampukan kami untuk memupuk sikap optimis, melanjutkan kehidupan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Maka selanjutnya mampukan kami membagikan optimisme itu kepada mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka, mereka yang sedang lemah hatinya, maupun mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa, termasuk membagikan optimisme kepada para tenaga medis dan pasien-pasien yang dirawat karena COVID-19. Mampukan kami untuk membangkitkan semangat, membagikan optimisme untuk terus berjuang melanjutkan kehidupan sebagai makhluk yang mulia. Demikian juga mampukan kami untuk terus membagikan kasih kami melalui pekerjaan dan pelayanan di tengah umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang, juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan, kami menjadi makhluk yang Engkau muliakan karena kami membagikan kebaikan-kebaikan dari kemuliaan Allah yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan ucapan syukur.
tanpa kami menghilangkan realitas bahwa kami mengalami kesedihan, tanpa kami mengalami kesusahan, tetapi kami ingin supaya hati dan pikiran kami terarah kepada Kristus yang telah lahir dan hadir bagi kami, yang memampukan kami untuk terus berjuang sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan sukacita, dengan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama seluruh orang percaya yang mendengarkan Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 1 Tawarikh 29 ayat 14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan. Mari bersama berdoa. Tuhan makasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama berdiri. Kemudian angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera, songsonglah tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur dan optimisme serta semangat. Lakukanlah panggilan Tuhan, hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan, untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.